Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Wabarakatuh, Pak. Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya dengan kuliah ini. Ya, sudah sekian lama kita asinkronus ya. Hari ini kita sinkronus sampai ke pertemuan 15, nanti terakhir kita sinkronus ya dengan Zoom insya Allah. Ya, semua di ini dulu, on cam dulu, biar saya foto dulu sebentar ya. On cam dulu semuanya, on cam dulu. Ya. Semuanya, masih ada yang belum? Silakan. Ya, kamera dulu semua. Bentar. Ya, ada 2 halaman, sebentar ya. Bentar. Lagi. Satu lagi sebentar. Ya. Oke. Ya. Kita mulai aja pertemuan kali ini ya. Sebelum kita memulai, kita bacakan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk yang sedang sakit, mari kita doakan supaya lekas sehat kembali ya. Karena ya musim sekarang ini masih begini ya. Jadi tolong jaga kesehatan. Masih ada virus yang belum tuntas ya. Jadi kalian tetap waspada kemana-mana. Oke, kemudian untuk pelatihan kali ini, kalian apa sudah menginstal software SPSS-nya? Sudah semua? Sudah, Pak. Ya, oke. Untuk software itu kalau kalian download atau yang ini jangan pakai yang trial ya. Ya, atau kalau yang trial itu hanya 14 hari ya. Lebih baik kalian mencari software yang langsung permanen gitu ya. Tidak mesti asli. Kalian beli bisa di di BCP ya, ada ya. Dan langsung nanti langsung diinstal saja, itu bisa dengan kode lisensinya langsung bisa itu dipakai sampai untuk skripsi nanti ya. Oke. Ya, sekarang kita mulai ya perkuliahan ini. Bentar. Oke, kita mulai aja materinya ya. Saya share dulu. Oke. Nah, ini ya. Jadi nanti pelatihan ini kita mulai dari adanya kuesioner ya. Jadi nanti kalian tuh untuk persiapan skripsi atau tugas akhir nanti kalian diminta membuat kuesioner ya. Jadi kuesioner ini kenapa pakai kuesioner Pak? Karena umumnya untuk S1 itu kita adalah penelitian menggunakan penelitian kuantitatif ya. Kuantitatif itu yang disarankan itu kuantitatif ya, bukan kualitatif. Kalau yang kuantitatif itu yang menggunakan responden ya. Responden ini nanti kita ambil pendapatnya dengan menggunakan kuesioner seperti ini ya. Nah, kuesioner ini nanti akan disebar ke orang yang kita mau
ambil pendapatnya gitu ya. Jadi istilahnya riset kita menggunakan kuesioner seperti ini. Ini alatnya. Nah, kalau penelitian kualitatif itu hanya berdasarkan riset saja, ya. Jadi kalau riset itu biasanya data sekunder. Data sekunder itu bisa dicari dari beberapa perusahaan gitu ya, tapi umumnya tidak ada yang kadang-kadang tidak relevan lagi ya. Nah, kalau untuk data kuanti ini kita ini data primer, kita dapatkan dari objeknya langsung ya. Nah, seperti itu. Nah, ini saya ambil dulu kuesioner ya yang dalam jurusan pemasaran ya. Karena saya juga mengajar pemasaran. Jadi ini saya ambil yang pemasaran. Nah, untuk strata 1, mahasiswa strata 1, kuesionernya ini ya nanti ya penelitian kalian maksudnya itu sekarang tidak sejak 5 tahun terakhir tidak boleh lagi menggunakan hanya 2 variabel ya. Apa Pak yang dimaksud variabel itu? Variabel itu yang untuk kita meneliti di mana gitu ya. Jadi variabel itu yang pokoknya gitu. Nah, ini kalau di dalam hal ini variabelnya ya. Ini variabel. Ya, ini variabel, ini X1 ya. Saya berikan ini X1 ya. Kalau dulu sebelum 5 tahun terakhir masih boleh dua variabel aja, hanya satunya X, yang satunya Y gitu ya. Tapi sekarang sudah tidak boleh. Sekarang paling tidak X-nya harus ada 2 atau 3. Nah, ini variabel berikutnya ya. Brand image ini X2 ya. Ini X2. Ya, ini X2. Dan kemudian word of mouth ini X3 gitu ya. Ini X3. Nah, itu. Nah, X1, X2, X3. Kemudian mana Y-nya, Pak? Nah, ini X ini adalah variabel bebas ya. Sedangkan Y-nya adalah variabel terikat. Nah, ini ya, ini Y-nya. Ya. Nah, ini Y-nya. Ya. Itu ya. Nah, jadi Y ini dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas berikut ini. Y ini variabel terikat. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk S1, skripsi S1 sekarang paling tidak X-nya harus ada 2. Nah, ini 3 ya, lebih bagus. Bahkan ada dosen pembimbing yang memberikan X-nya harus 4 gitu ya, kadang-kadang. Nah, ini Y-nya. Kemudian ada juga nanti Y, ini Y yang yang terikat ya, yang terikat. Ada lagi nanti Y-nya yang termasuk intervening ya, tapi ini tidak kita bicarakan kalau untuk S1 ya. Ini saja. Oke. Nah, ini contoh kuesionernya ya. Oh ya, mohon maaf ini kita menggunakan Zoom yang tidak berbayar. Jadi nanti 40 menit misalnya off. Jangan kemana-mana ya, langsung kalian tunggu saja dalam kurang dari 1 menit saya langsung masuk lagi ya. Jadi nanti kita share lagi itunya linknya. Oke, kita lanjut. Kuesionernya ini seperti ini, contoh. Nah, jadi di dalam kuesioner itu, namanya saja kuesioner ini dia sebagai alat untuk mendapatkan data. Jadi kita ambil, misalnya di dalam respondennya ini, ya harus ada identitasnya. Ya, identitas respondennya misalnya kalau respondennya bersedia memberikan nama, silakan, lebih bagus. Ya, tapi kalau misalnya mereka tidak mau memberikan nama, tidak masalah gitu ya. Jangan kita paksa. Ya, itu kebebasan mereka. Kemudian ada usia. Kenapa ada usia? Usia, jenis kelamin misalnya ini diperlukan kalau nanti kira-kira penelitian Anda itu mengarah
bahwa usia dan jenis kelamin itu mempengaruhi variabel-variabel di atas, gitu ya. Tapi seandainya tidak mempengaruhi, ya tidak perlu, tidak usah ditulis. Ya. Kemudian ini karena dia studi kasus pada mahasiswa, ya ini misalnya ini kan studi kasus, jadi nanti kuesionernya kita bagikan misalnya ke ini, teman-teman kalian sendiri juga misalnya gitu ya. Nah ini karena dia studi kasus, maka di sini boleh tambahkan angkatan atau kelas. Ya, ya seperti itu. Kemudian bagian keduanya adalah bagian pengisiannya. Nah ini yang dimaksud tempat pengisian atau pengambilan data kita yang menggunakan skala Likert, ya. Apa itu skala Likert? Skala Likert itu adalah skala dari 1 sampai 5, ya. Ini kalau saya bikin skala ini, kalau sangat setuju itu 5, ya. Itu poinnya 5. Ini skala Likert. Kalau setuju itu nilainya 4. Ya. Kalau ragu-ragu itu nilainya 3. Tidak setuju itu nilainya 2. Ya. Dan sangat tidak setuju itu nilainya 1. Ya. Ini namanya skala Likert. Boleh kalian balik dari 1, 2, 3, 4, 5 atau 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di dalam kotak-kotak ini apa sih Pak? Ini adalah variabelnya. Nah, ini variabel X1-nya nih, yang tadi, mutu pelayanan. Nah, ini, mutu pelayanan, dia kan S1. Nah, untuk membuat pertanyaan seperti ini, ya, kalian harus melihat atau mencari indikator dari mutu pelayanan. Mana mutu indikatornya? Bisa dicari nanti dari buku-buku atau dari jurnal-jurnal lain, ya. Nah, karena skripsi itu atau tugas akhir itu dia adalah penelitian dari para peneliti terdahulu. Jadi rekomendasinya dari artikel-artikel atau jurnal lain, ya. Nah, jadi ini indikatornya nanti. Pertanyaannya di sini nanti kita di sini responden nanti hanya menjawab checklist saja gitu. Ya, mereka hanya menceklis saja. Jangan dibuat pertanyaan esai. Nah, ya. Kenapa jangan pertanyaan esai? Ya, coba aja sekarang saya kembalikan ke kalian sendiri. Ya. Kalau kalian misalnya saya lagi tenang-tenang, ya. Tahu-tahu saya kasih, Mbak, Mas, tolong dong kerjakan oh boleh Pak, pas dilihat pertanyaannya esai. Males kan? Yang begini aja kadang-kadang males orang respondennya mengisi. Nah, makanya supaya responden tidak males mengisi ya atau dia mengisi asal-asalan, jadi kita buatnya yang seperti ini. Jadi mereka nanti hanya men-checklist saja, misalnya pertanyaan pertama ya, dari indikator pertama. Ini apa misalnya? Para staf dan dosen selalu menerapkan konsep 3S. Nah, setuju apa tidak? Kalau tidak setuju ya sini, kalau sangat setuju sini, kalau sangat tidak setuju di sini. Jadi begitu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi setiap pertanyaan hanya satu checklist. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian masuk ke variabel selanjutnya, ya. Nah, ini variabel X2 ya. Ini variabel X2-nya. Jadi buat pertanyaannya juga yang perlu kalian perhatikan, membuat pertanyaan dalam dalam kuesioner jangan terlalu banyak. Kenapa jangan terlalu banyak? Karena kalau kebanyakan si responden tentu akan males gitu ya. Mereka jengah sendiri ngelihat banyak banget pertanyaannya. Ya, variabelnya ada 4 tadi. Satu variabel pertanyaannya misalnya 10. Ya. 4 kali 10, 40. Mereka harus ngeluangin waktu mengisi 40. Itu jangan sampai mereka akhirnya membuat jawaban yang asal-asalan. Nah, ini salahnya. Makanya jangan buat pertanyaan yang panjang-panjang.
Cukup 5 saja, misalnya tiap variabel, tapi 5 ini sudah mencakup apa yang ingin kalian dapatkan, gitu ya. Nah, jadi apa namanya, yang kalian pengen datanya dapat dari sini sudah terpenuhi dari 5 itu, misalnya. Nah, jadi seperti itu. Kalau sekiranya 5 ini sudah mencakup, ya alhamdulillah, gitu ya. Jadi jangan terbanyak-banyak. Itu yang saya pesankan ke kalian. Nah, jadi tiap variabel dibuat pertanyaan, gitu ya. Nah, ini tiap variabel, jadi seperti itu. Nah, inilah yang disebut questionnaire, gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan dulu seputar questionnaire dulu? Belum ada, Pak. Belum ya, masih bisa dipahami ya. Oke, alhamdulillah. Kalau sini sudah tidak ada pertanyaan, berarti nanti kuesioner ini nanti dibuat berdasarkan bimbingan dengan dosen pembimbingnya masing-masing ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau nanti kalian kan milih dosen pembimbingnya tuh siapa. Nah, itu nanti ini dibicarakan sebelum melakukan riset gitu ya. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut dulu. Kuesioner sudah berarti. Kita masuk sekarang ke dalam nah ini ya. Nah, data yang sudah dapat di dalam kuesioner itu nanti kita masukkan ke dalam apa namanya? Sudah terlihat apa ini di layar kalian? Sudah, Pak. Apa ini? Sudah, Pak. Excel ya? Rekapan Excel, betul? Betul, Pak. Ya, oke, sip. Nah, jadi data yang didapat tadi dari kuesioner, ya, itu nanti kalian rekap seperti ini. Nah, ini tadi. Misal ini kan respondennya ada berapa, misalnya responden, oh kalian mau dapetinnya ada berapa, 100. Ya, ada 100 responden, berarti ada 100. Nah, seperti itu. Ini sampai 100. Gitu ya. Nah, sekarang kita rekap. Nah, per variabel kan, per variabel ya. Ini variabel X1 tadi, ini X2-nya, ini X3-nya, ini Y-nya. Ya. Nah, sekarang dari orang pertama misalnya kita rekap. Orang pertama pertanyaan untuk variabel X1, pertanyaan pertama, oh dia jawab 5. Nomor 5, berarti tadi 5 tuh sangat setuju ya. Nah, masukkan 5. Pertanyaan kedua dia jawab 4. Masukkan 4. Ya, ketiga, kedua, ke 1 juga jawab 4. Masukkan. Ya. Terus gitu ya. Sampai 4 variabelnya mereka mengisi. Ya, orang itu mengisi. Ya, dimasukkan. Nah, setelah itu ya apa namanya? Kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan dulu poin-poinnya per variabel. Nah, ini kalau pakai Excel kan langsung menjumlah ini. Ini menjumlah masuk ke sum langsung ya. Nah, kalau pakai Excel begitu. Jadi kita masukkan dulu sini sebelum kita masukkan ke dalam SPSS. Ya. Nah, jadi masuk ini adalah jumlah dari sini. Ya, ini jumlah dari sini. Nah, ini kita tarik, tinggal Excel kan gampang ya. Tinggal kita tarik ke bawah, dia akan menjumlah semua. Gitu ya. Lakukan semua pada semua orang. Sampai 100-nya semua keisi misalnya. Nah, ya. Sampai semua orang, sampai 100-100-nya keisi. Nah, selesai. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang setelah rekapan Excel ini selesai, baru nih yang jumlah ini nanti akan kita
transfer atau kita pindahkan ke dalam SPSS. Oke, nah gitu ya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai rekapan ini? Ini hasil rekapan ini, rekapan hasil dari kuesioner ya, misalnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu untuk rekapan ini atau sudah dimengerti? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Berarti sudah selesai, ini udah paham ya. Nah, sekarang bagaimana kita transfer ini atau masukkan data rekap ini ke dalam SPSS? Ya. Oke, kita masukkan ke dalam SPSS, kita buka dulu SPSS-nya. Ya. Nah, misalnya nih, kita buka dulu SPSS-nya. Ya. Oke, semua sambil buka di SPSS-nya ya. Jadi pakai layar, double layar juga bisa kan? Oke. Bentar. Kita masukkan dulu SPSS-nya. Jadi tampilan SPSS itu akan seperti ini. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Oke. Sudah, Sip. Pak. Nah, untuk mengisi SPSS ini, pertama-tama kita perhatikan dulu di pojok kiri bawah. Coba di pojok kiri bawah itu ada data view dan ada variable view. Ya, ada data view, ada variable. Yang pertama kita klik adalah variable view-nya dulu. Nah, kenapa variable view dulu? Karena kita mau mengisi variabelnya terlebih dahulu. Apa variabel pertama tadi? Oke. Variabel pertama tadi sebentar adalah mutu pelayanan. Kita ketik di sini. Huruf besar aja ya, mutu. Nah, kalau dia dua kata, untuk memisahkannya jangan pakai spasi, tapi kita pakai underscore. Kenapa kalau pakai spasi? Akan error. Ya, dia tidak akan masuk menerima datanya. Jadi kita masuk pakai underscore mutu pelayanan. Ya, nggak perlu dilebarkan ininya, biarkan aja. Kemudian kita pindah sel. Nah, seperti itu. Ya. Nah, di sini ada tipenya kan? Tipenya adalah numerik. Numerik ini adalah angka. Ya. Ini lebar kolomnya 8. Biarkan saja, nggak usah diperbesar. Kemudian desimal. Kita kalau desimal ini sebaiknya kita turunkan saja jadi 0. Ya. Kita buat jadi 0. Kenapa dibuat jadi 0? Karena kita nggak mau nanti di belakang koma terlalu panjang. Ya. Ada 0,000-nya gitu. Ya. Maka ini kita buat 0 aja. Oke, kosong ya. Selanjutnya variabel yang kedua tadi adalah citra merek. Jadi kita masukkan citra merek. Ya. Ya, sebentar. Oke, citra merek variabel kedua ya. Desimalnya juga kita nolkan dulu. Nah, nolkan. Kemudian variabel ketiga tadi apa? Word of mouth ya. Nah, misalnya kita ketik semua word underscore of underscore mouth ya. Oke. Desimalnya juga kita nolkan. Nah, variabel Y-nya tadi adalah minat melanjutkan studi. Minat underscore melanjutkan underscore studi ya. Oke.
Ini juga kita nolkan desimalnya. Nah, apabila sudah selesai kita mengisi variabel view, ya, ini yang lainnya kita abaikan aja, biarkan saja. Ya, kita masuk ke dalam data view. Nah, ini di bawah data view. Nah, berarti sudah terisi kan? Jadi variabel-variabelnya sudah terisi. Nah, di atasnya tinggal kita copy paste. Copy paste dari mana, Pak? Dari Excel, rekapan Excel yang tadi. Ya, dari yang jumlahnya. Oke. Saya keluar lagi, kita masuk ke dalam Excel-nya yang tadi. Nah, nih, di tampilan Excel-nya nanti yang sudah berwarna ini kenapa saya kasih warna supaya membedakan dengan yang ininya ya. Jadi ini jumlahnya kita ambil. Kita ambil semua ya. Kita ambil semua 100-100-nya dari 100 responden kita copy ya. Kemudian kita pindahkan ke dalam SPSS-nya. Tinggal dipaste ke SPSS. Nah, sini kita paste, masuk ya. Jadi seperti itu. Teruskan, kita balik lagi ya. Kita ambil lagi dari Excel-nya yang variabel selanjutnya, variabel kedua, X2-nya. Kita ambil, kita copy lagi, gitu ya. 100-100-nya. Oke. Kita copy. Kemudian kita pastekan ke dalam. Ayo, sama-sama sambil ngikutin ya, gitu ya. Jadi, nah, itu rekapannya sudah saya kirim ke ke e-learning. Jadi Excel-nya sudah kamu bisa masukin ke sini. Ya. Sudah lihat kan ada di e-learning, makanya saya kirim di e-learning ada Excel-nya. Oke. Jadi kalian bisa langsung praktekin ngikutin begini. Nah, lanjut lagi. Kita lanjut. Sekarang X3, variabel X3-nya ya. Nah, ini waktunya udah mau habis. Nanti kalau seandainya off kamera zoom-nya off, kita masuk lagi dalam waktu kurang dari 1 menit. Oke, kita sekarang masuk ke variabel X3. Ya, kita copy lagi semua. Copy semua ya. Oops. Kita copy semua ini. Bentar. Oke, masuk lagi satu persatu gitu ya. One by one kita masukkan ke dalam SPSS-nya. Oke, dan yang terakhir variabel Y-nya ya, kita masukkan lagi terakhir variabel Y. Oke. Ini kita masukkan. Ya, respondennya nanti tergantung kalian ya, mau tidak mesti 100 ya. Tapi minimal dalam penelitian sekarang minimal harus ada 50 minimal ya. Begitu. Tidak boleh kurang dari 50. Oke, terakhir kita masukkan ke dalam SPSS-nya. Oke. Ya. Sudah masuk ya semua seperti ini. Nah, apabila sudah masuk seperti ini semua, nah pertama-tama harus kita cek apanya. Kita cek uji validitas dan reliabilitasnya. Ya. Oke, saya pernah kemarin dan juga saya sudah share juga ke
e-learning kalian. Ya. Validitas ini sudah pernah saya jelaskan waktu di ya. Nah, kita masukkan dulu deh. Kita cek yang pertama, uji ini dulu, reliabilitas dulu sebentar. Apa sih Pak reliabilitas itu? Reliable, rely. Rely itu handal. Able itu dapat. Ya. Jadi dapat diandalkan. Jadi gitu ya. Maksudnya kenapa? Data riset ini kita bisa dapat kita andalkan. Andalkan untuk apa? Untuk bukti penelitian gitu ya. Nah, kalau validitas uji keabsahan, valid, absah ya. Gitu ya. Nah, sekarang ini kan sudah pernah saya jelaskan, jadi saya tidak jelasin lagi. Jadi kalau membuat pertanyaan ini jangan ambigu ya. Ambigu itu menciptakan dua arti gitu ya. Misalnya kan saya pernah cerita ke kalian tuh, misalnya menurut kabar burung, Bapak sakit, ya kan? Itu ya. Nah, dalam pengertian ini, yang sakit Bapak, ya kan? Tapi kalau pemenggalannya salah, tapi kalimatnya sama, ya itu akan lain artinya. Menurut kabar, burung Bapak sakit. Nah, ini kan. Jadi apa pengertiannya berbeda, gitu ya. Burung maksudnya burung di dalam sangkar, ya. Kayak gitu ya. Nah, jadi itu menciptakan pengertian yang ambigu. Kenapa jangan sampai ambigu? Karena si responden yang akan menjawab, dia jadi bingung. Ya, tujuan Anda membuat pertanyaannya arahnya kemana, gitu. Ya, jadi kita buat pertanyaan itu sejelas mungkin, jangan sampai ambigu. Oke, sekarang kita lihat. Ya, langkah-langkahnya gimana? Nah, ini. Coba perhatikan semua ke sini. Klik Analyze Scale Reliability Analysis. Oke, kita masuk ke ininya. Apa SPSS-nya. Nah, di atas ini kan ada apa namanya? Macam-macam ya. Ini ada Analyze. Analyze Scale, masuk ke Scale. Kita cek dulu buat reliability analysis-nya. Ya, kita klik. Oke. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian ini semua variabelnya kita pindahkan ke kotak sebelah kanan. Sudah? Masukkan ke kotak sebelah kanan. Sambil praktek loh. Tadi saya pengen minta waktu untuk offline gitu ya, praktek di kampus gitu, tapi masih belum diizinkan karena masih ya nunggu nanti semester depan katanya ya. Nanti kalau memang nanti mau bertanya lagi silahkan, nggak apa-apa. Ya, ini ya sudah pindah ya. Sudah dipindahkan semua? Ya, dijawab, dimohon direspon. Halo. Ya, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke. Ini sudah pindah. Kemudian apa langkah selanjutnya? Nah, langkah selanjutnya lihat yang di ininya juga saya sudah kirim ke e-learning. Nah, masukkan pertanyaan sudah, pilih pada box model alpha, kemudian klik statistik, descriptive for, pilih item scale, scale if item deleted, dan di inter item pilih correlation, continue, oke. Nah, sekarang kita coba. Ya. Masuk ke SPSS-nya lagi. Sekarang kita masuk, ini ada kata statistik. Di box model sudah alpha ini. Ya. Ini kita klik statistik. Nah, di descriptive for kita tandain checklist item, scale if item deleted. Di inter item tadi disuruh correlation. Oke, yang lainnya biarkan saja, abaikan saja. Ya. Kemudian kita klik continue. Ya. Ini sudah box model alpha, kemudian kita klik OK. Nah,
Ini dia. Yang kita lihat yang mana? Nah, ini kotaknya, reliability statistik. Ini gimana Pak cara bacanya? Nah, ini. Yang kita lihat Cronbach alpha-nya. Coba kita lihat semua. Ya. Nah, di slide yang sudah saya kirim di e-learning, itu ada apa aturannya dalam Cronbach alpha-nya itu gimana? Nih. Nah, suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable itu bisa diandalkan jika memberikan nilai Cronbach alpha lebih besar daripada 0,70. Ya. Memberikan nilai Cronbach alpha lebih besar daripada 0,70. Nah, tadi di hasil penelitian kita ya, didapatnya berapa? Didapatnya Cronbach alpha-nya 0,708. Nah, ini kalau di dalam SPSS, ini kalau titik 708 berarti ini di depannya harus ada 0 ya. Bacanya kita 0,708. Nah, lebih besar kan? Lebih besar daripada 0,70. Nah, ini 0,708. Ya, berarti ini diterima. Nah, ini berarti Cronbach alpha-nya bisa diterima. Artinya penelitian kita bisa diandalkan ya, riset tadi. Ya. Nah, ini waktunya sudah mau habis. Sebentar dia akan mati sendiri. Kita masuk lagi segera, jangan kemana-mana.